Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, selamat siang semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita masuk setelah kita ujian mid kemarin. Kita bahas hari ini yaitu tentang stoikiometri. Nah, sebelumnya untuk hasil ujian mid kemarin itu kan ada beberapa orang ya, beberapa orang yang nilainya tidak memenuhi KKM. Jadi saya harap bagi yang tidak memenuhi KKM, remedial dan ujian ulang, kerjakan kembali soal-soal yang kemarin yang sudah saya ujian mid kemarin. Tapi nggak usah semuanya. Sudah ada saya buatkan soal nomor berapa saja yang harus kalian kerjakan di Google Classroom. Jadi nanti akan saya munculkan hasil dari ujian kalian yang kemarin di Google Classroom. Silahkan dilihat. Dan bagi yang nilainya di bawah KKM, silahkan dikerjakan ulang. Dan saya kasih waktu, silahkan kerjakan sampai batas waktu pelajaran kita ini selesai. Ya. Dan bagaimana dengan materi hari ini ya? Kalau misalnya makanya itu kan nggak banyak. Jadi cepat dikerjakan, kemudian langsung masuk ke pelajari materi yang sudah saya berikan ini. Kemudian nanti tugas untuk hari ini khusus yang remedial ya. Khusus yang remedial, tugas yang hari ini boleh dikerjakan nanti paling lama jam 5 sore saya tunggu. Ya. Paling lama jam 5 sore saya tunggu, silahkan dikerjakan, kemudian dikirimkan. Tidak terlalu banyak kok. Ya. Nah, baik, kita masuk ke bab selanjutnya setelah kita ujian mid kemarin, yaitu tentang stoikiometri. Ya, stoikiometri. Apa itu stoikiometri? Nah, perhatikan di sini. Stoikiometri itu berasal dari bahasa Yunani ya. Berasal dari bahasa Yunani yaitu stoicheion yang artinya unsur, dan metron yang artinya mengukur. Jadi stoikiometri itu adalah membahas tentang hubungan massa antar unsur dalam suatu senyawa, yaitu hubungan massa antar unsur dalam suatu senyawa, atau sering disebut dengan stoikiometri senyawa. Nah, jadi zat dalam suatu reaksi atau disebut dengan stoikiometri reaksi. Nah, pengukuran massa dalam reaksi kimia ini pertama kali dimulai oleh Lavoisier, Antoine Laurent Lavoisier pada tahun 1743 sampai 1794. Jadi Lavoisier ini menemukan di mana reaksi kimia tidak adanya terjadi perubahan massa. Jadi massa sebelum dan sesudah reaksi itu jumlahnya adalah sama. Maka muncullah hukum kekekalan massa ya, yang diprakarsai oleh Lavoisier. Kemudian setelah Lavoisier pada tahun 1754 sampai 1826 masuklah Joseph Louis Proust yang menemukan bahwa unsur-unsur membentuk senyawa dalam perbandingan tertentu. Ya, setiap unsur itu memiliki perbandingan dalam membentuk senyawa. Nah, inilah muncul lagi hukum perbandingan tetap namanya. Nah, kemudian dalam rangka menyusun teori atom, maka John Dalton menemukan hukum dasar kimia yang ketiga, yaitu disebut dengan hukum kelipatan perbandingan. Jadi ada 3 hukum yang merupakan dasar dari teori kimia, yaitu teori atom Dalton pada tahun 1803.
Jadi menurut Dalton, setiap materi itu terdiri atas atom. Unsur terdiri atas atom sejenis. Ya, coba diperhatikan. Setiap materi terdiri atas atom. Setiap materi terdiri atas atom dan unsur terdiri atas atom yang sejenis. Nah, sedangkan senyawa itu terdiri dari atom-atom yang berbeda dan membentuk suatu ikatan, tapi dalam perbandingan tertentu. Ya, jadi paham sampai di sini ya, apa yang disebut dengan materi, apa yang disebut dengan unsur, apa yang disebut dengan atom, dan apa yang disebut dengan senyawa. Nah, jadi dengan demikian Dalton belum dapat tetapi menentukan berapa perbandingan atom-atom dalam suatu senyawa. Maka masuklah lagi penemuan Gay-Lussac dan Avogadro, di mana setelah rumus kimia senyawa dapat ditentukan, maka perbandingan massa antar atom maupun antar molekul dapat ditentukan. Ya, jadi pengetahuan tentang massa atom relatif dan rumus kimia senyawa itu adalah hukum-hukum dasar dari perhitungan kimia. Jadi yang terakhir sekali yang menentukan hukum dasar kimia itu adalah Gay-Lussac dan juga Avogadro. Nah, sebelum kita memasuki hukum perbandingan, hukum-hukum dasar kimia, pertama sekali kita harus paham dulu bagaimana penamaan senyawa kimia atau tata nama senyawa sederhana sebelum kita masuk ke perhitungan. Jadi kalian harus paham dulu bagaimana memberikan penamaan senyawa sederhana. Ya, setiap senyawa itu harus memiliki nama yang spesifik. Ya, ada nama spesifik setiap dari senyawa-senyawa yang ada. Seperti penamaan-penamaan unsur. Ya, penamaan senyawa ini harus didasarkan pada berbagai hal seperti namanya tempat. Dia diambil berdasarkan nama tempat, bisa dia diambil berdasarkan nama orang, bisa juga dia diambil berdasarkan sifat dari senyawa yang bersangkutan. Jadi penamaan senyawa kimia ini ada beberapa hal, bisa diambil dari namanya, nama-nama dari tempat atau nama-nama dari orang penemunya. Contohnya nih, yang pertama ada disebut dengan garam Glauber, ya. Garam Glauber itu senyawa kimianya Na2SO4. Ya, ini kenapa diberi nama garam Glauber? Karena ditemukan oleh J.R. Glauber. Padahal unsur penyusunnya adalah Na, S, dan juga O, membentuk suatu senyawa kimia yaitu Na2SO4. Kemudian ada salmiak atau amonium klorida, NH4Cl. Ya, ini adalah garam yang pertama sekali diperoleh dari kotoran sapi. Ya, diperoleh dari kotoran sapi di dekat kuil dewa Jupiter Ammon di Mesir. Nah, tengok itu bacalah. Jadi salmiak ini adalah senyawa yang pertama sekali ditemukan di kotoran sapi. Kemudian yang ketiga ada soda pencuci. Ya, soda pencuci Na2CO3. Ini digunakan untuk melunakkan air atau membersihkan air dari ion-ion Ca2 positif dan ion-ion Mg2 positif. Kemudian yang keempat ada garam-garam NaHCO3, natrium bikarbonat. Ini garam digunakan sebagai bahan pengembang dalam pembuatan kue, kan begitu ya. Nah, kemudian beberapa saat ini senyawa kan banyak juga dikenal dan setiap tahun ditemukan ribuan senyawa baru, kan begitu ya. Jadi sehingga diperlukan bagaimana cara atau sistem untuk memberikan penamaannya. Kalau tidak nanti namanya jadi sama semua. Jadi sangat-sangat mustahil jika untuk menghafalkan jutaan nama-nama tersebut. Makanya kita berikan aturan
dalam penamaan senyawa kimia. Jadi kita di sini akan membahas bagaimana cara penamaan senyawa yang terdiri dari 2 dan 3 jenis unsur. Di ada tata namanya, atau 2 dan 3 jenis unsur ya. Yang pertama kita bahas dulu yaitu tata nama senyawa biner. Apa itu yang disebut dengan senyawa biner? Senyawa biner ini adalah senyawa yang terdiri dari 2 jenis unsur. Biner, B2 kan gitu ya. Misalnya air H2O berarti dia ada unsur H dan ada unsur O di dalamnya. Kemudian amonia NH3 ada unsur N dan ada unsur H. Selanjutnya ada metana, ada unsur C dan ada unsur H, CH4. Itu yang disebut dengan senyawa biner. Senyawa yang terdiri dari 2 jenis unsur. Ya, unsur yang berbeda. Nah, senyawa biner yang pertama sekali kita lihat dulu rumus senyawanya. Ya. Unsur yang terdapat lebih dahulu dalam urutan berikut ini maka dituliskan di depan. Nih, silakan hafal. B, S, I, C, S, A, S, P, N, H, S, I, S, I, B, R, C, L, O, F. Ya. Kalau dari unsur ini ada yang tertuliskan lebih dulu, ada yang misalnya C dengan H, maka yang ditulis terlebih dahulu adalah C, baru H. Sesuai dengan urutan ini. Ya, contoh nih. Rumus kimia yang paling lazim ya, itu adalah NH3. Contohnya amonia. Amonia itu NH3. Karena dari urutan ini N terletak di sebelah depan dibandingkan H. NH3. Bukan H3N. Ya, bukan H3N. Dan rumus kimia air itu kan H2O ya, bukan OH2. Karena dari urutan ini H terlebih dahulu dituliskan baru O. Tapi kalau nanti kita masuk ke struktur kimia yang mana yang berikatan, nah itu berpengaruh terhadap tulisan. Ya, bisa berpengaruh terhadap tulisan. Misalnya NH3 berikatan dengan CO, ya kan? Yang berikatan itu C-nya bukan O-nya, berarti yang bergaris, yang diberikan garis berikatan ya di C-nya, jangan di O-nya. Nah, itu sangat mempengaruhi. Jadi dalam penulisan juga bisa dirubah, dibalik. Yang seharusnya NH3 menjadi H3N. Kenapa? Karena dia berikatannya sebelah kanannya. Kalau kita buat tulisannya NH3, maka yang di sebelah kanan itu kan adalah unsur H, gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kita sambungkan ke kanan, berarti yang berikatan itu seolah-olah adalah H-nya. Nah, itu salah. Kalau misalnya kita tuliskan H3N, kemudian kita lanjutkan ke kanan, berarti yang berikatan itu adalah N-nya. Nah, tapi itu nanti ya. Itu nanti kalau misalnya kita masuk ke struktur ikatan. Jadi kalau dalam penulisannya secara yang lazim, makanya dikatakan yang lazim di sini secara umum adalah seperti ini. B, S, I, C, S, A, S, P, ini dihafal urutannya. Ya, bagaimana cara menghafalnya silakan. Kalau dia B-1, maka B-1 dituliskan, ya. Itu rumus senyawanya. Kemudian nama senyawa. Nama senyawa biner dari 2 jenis non-logam adalah rangkaian nama kedua jenis unsur dengan akhiran ida pada nama unsur yang kedua. Jadi dalam penulisan senyawa biner dari 2 jenis non-logam, dalam rangkaian nama kedua harus diakhiri dari akhiran ida, ya, ida. Contoh HCl, H itu hidrogen, Cl itu klor. H itu hidrogen, Cl itu klor. Maka nama HCl adalah hidrogen klor ida. Diberikan akhiri ida, hidrogen klor ida. Kemudian H2S, hanya hidrogen, S-nya sulf. Maka diberikanlah namanya hidrogen sulfida, hidrogen sulfida.
Nah, jika pasangan unsur yang bersenyawa membentuk lebih dari satu jenis, ya, lebih dari satu jenis unsurnya, maka senyawa-senyawa itu dibedakan dalam penyebutan angka indeks dalam bahasa Yunani. Nah, ini dihafal. 1 itu mono, 2 itu di, 3 itu tri, 4 itu tetra, 5 itu penta, 6 itu heksa, 7 itu hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Jadi ini harus dihafal karena akan mempengaruhi bagaimana tata namanya dalam membedakan dengan senyawa-senyawa yang lain. Nah, indeks 1 itu tidak perlu disebutkan kecuali untuk karbon monoksida. Ya, kecuali untuk karbon monoksida. Jadi awalan mono untuk C tidak diperlukan. Jadi di depan, contohnya nih ada dua unsur nih, C dan O. Maka aturannya yang di depan C-nya itu tidak perlu dituliskan mono di depannya. Ya, tidak perlu dituliskan mono di depannya. Oke. Nah, kalau yang dia di akhir, misalnya hanya ada angka 1 O di akhir, maka juga tidak perlu dituliskan mono. Ya. Tidak perlu dituliskan mono di belakangnya kecuali karbon monoksida. Ya, contoh nih, CO karbon monoksida. Kemudian CO2, C itu karbon, O2 itu kan ada 2 di sini jadi D. D-nya dulu disebutkan. Tadi 2 itu D kan? Nah, 2-nya dulu disebutkan. Jadi 2 D oksigen oksida. Oksida. Ya, diambil suku kata pertama oksida. Kemudian N2O dinitrogen oksida. N2O. Kemudian nitrogen oksida. Kemudian di nitrogen, disebutkan dulu indeksnya. Indeks itu angka yang berada di sebelah kanan unsur. Ya, angka yang berada di sebelah kanan unsur tapi yang di bawah, di kanan bawah dari satu unsur. Dan itu adalah milik yang di depannya. Ya, jadi seperti yang ini N2O. Nah, angka 2 ini miliknya si N, bukan miliknya si O, ya, jangan salah. Maka 2 ini adalah angka indeks milik si N. Indeks milik si O 1, cuman 1 kan tidak dituliskan. Begitu ya. Jadi memberikan penamaannya, sebutkan dulu angka indeksnya, baru unsurnya, kemudian indeks yang kedua, baru unsur yang kedua, begitu seterusnya. Ya, nah contoh lagi yang ini, N2O3. 2 ini indeks milik N dan 3 indeks milik si O. Berarti dalam penamaannya 2 itu D, kemudian sebutkan nitrogennya. Setelah selesai itu baru masuk kemari indeksnya dulu. 3 itu tri, baru masukkan oksigennya. Tapi suku kata pertama saja diambil, kemudian diakhiri dengan kata ida. Jadi namanya ini adalah dinitrogen trioksida. Ini begitu juga. 2 itu di, 4 itu tetra. Berarti namanya adalah dinitrogen tetraoksida. Kemudian yang ini ada 2 indeks N dan 5 indeks daripada O. Berarti kita sebutkan dulu indeksnya, baru unsur yang terletak di depannya. Nah, ini namanya adalah dinitrogen penta. 5 itu penta ya, nih. Penta. Berarti ini namanya adalah dinitrogen pentaoksida. Nah, kemudian ada CS2. C itu karbon, S itu sulfur. Ya kan, ambil ke suku kata pertama. Berarti C itu karbon. C-nya kan indeksnya 1 ya. Tapi kan tadi mono tidak perlu disebutkan. Tidak perlu disebutkan menjadi monokarbon, tidak. Nah, kemudian jadi C itu karbon, itu sulfur, yang memiliki suku kata pertama, tapi dia memiliki indeksnya sebesar 2, berarti di sulfida. Kemudian CCl4, C itu karbon, Cl itu klorida, tapi ada 4 indeksnya untuk klorida. 4 itu adalah tetra, berarti namanya adalah karbon tetra klorida. Jadi jelas ya bagaimana
penyebutan nama unsur biner yang lebih dari 2. Jadi sebutkan dulu indeksnya dalam bahasa Yunani, kemudian sebutkanlah unsur yang ada di depannya. Dan unsur yang terakhir diakhiri dengan kata ida. Nah, bagaimana dengan senyawa umum? Senyawa umum ini maksudnya senyawa yang sudah dikenal, jadi tidak perlu mengikuti aturan dalam penulisan senyawa. Karena sudah umum dan sudah dikenal, jadi kita tidak salah tidak menggunakan. Kalau misalnya kita pakai tata nama yang seperti itu boleh. Ini kan nama lainnya, nama umumnya, nama pasarnya, nama jualnya, kan seperti itu. Seperti H2O, nggak perlu kita sebutkan dihidrogen monoksida atau dihidrogen oksida, tidak perlu. Karena kalau sudah disebutkan H2O, kalau disebutkan air, orang sudah pasti mindsetnya mengatakan H2O, kan begitu ya. Nah, kemudian NH3 itu kan nama umumnya dari amonia, kan begitu. Nggak perlu kita sebutkan inilah nitrogen trihidroksida, kan gitu, nggak perlu. Tapi kalau memang mau disebutkan seperti itu juga boleh. CH4 tetrahidroksida, itu kan nama lainnya metana, begitu ya. Jadi itu hanya nama lazim atau nama yang sudah dikenal, jadi tidak perlu menggunakan nama-nama sesuai dengan aturan. Tapi kalau memang mau membuatnya nama sesuai aturan juga tidak jadi masalah, ya. Malah dianjurkan juga menggunakan nama sesuai dengan aturan biar lebih terbiasa dalam pemberian nama untuk senyawa-senyawa kimia. Oke. Yang selanjutnya, tadi kan tata nama senyawa biner. Bagaimana dengan tata nama senyawa ion? Kan begitu ya. Nah, senyawa ion itu terdiri atas suatu kation dan juga suatu anion. Ion itu ada kation dan ada anion. Ya. Kation itu umumnya adalah suatu ion logam. Sedangkan anion dapat berupa anion non logam atau suatu anion poliatom. Ya. Untuk daftar kation anionnya bisa dilihat di tabel 31 dan 32 di bawah. Tapi kita harus pahami dulu apa yang disebut dengan anion dan apa yang disebut dengan kation. Jadi yang katanya kation tadi itu adalah ion-ion logam ya. Nah, kation itu yang unsur yang bermuatan positif. Makanya pada umumnya ion-ion logam. Kenapa dikatakan ion-ion logam? Karena yang semua ion-ion yang memiliki muatan positif itu adalah unsur-unsur logam golongan 1A, 2A, 3A. Nah, itu adalah golongan-golongan semua sifatnya logam. Tapi kalau lebih gampangnya yang dikatakan dengan kation itu adalah unsur-unsur yang memiliki muatan positif. Anion unsur-unsur yang memiliki muatan negatif. Jadi kation positif, anion negatif, begitu ya. Nah, rumus senyawanya, unsur logam dituliskan di depan, ya. Contohnya ini aturan baku ya, jadi jangan salah. Unsur logam dituliskan di depan, berarti yang kation atau yang bermuatan positif itu dituliskan terlebih dahulu, baru dituliskan yang bermuatan negatif. Contoh NaCl bukan ClNa. Kenapa? Karena Na itu terletak di golongan 1A yang bersifatnya logam, dia muatannya positif, Na positif, nah dia merupakan kation. Kemudian Cl dia merupakan anion, terletak di golongan 7A yang memiliki muatan negatif. Kemudian dia merupakan unsur-unsur non logam. Maka dalam penulisannya kation dulu baru anion, Na dulu baru Cl. Kalau seperti ini salah. ClNa ini anion dulu baru kation, negatif dulu baru positif, salah. Nah, jadi rumus dalam senyawa ion itu adalah Bx A positif ditambah AX B negatif. Jadi muatan kation A positifnya ini itu bisa dijadikan sebagai indeks dari silawannya. Makanya di sini jadi A-nya di sebelah Y-nya.
ya. Dengan cara apa A-nya di Y-nya kan menghantarnya? begitu ya. Bisa nggak ini saya tuliskan contohnya ya? Oh, bisa. Nah, coba. Ya, dengan cara mengeringkan tubuh Saya buat dulu kecuali contohnya ya. telapak tangan dan Pakai dan apa? Dada. contoh nih. Ya, nggak usah MG. diulap dada sama telapak tangan. Si Yeyen aktifkan aja speakernya ya. Karena MG. kita cuma sedikit kok. Aduh, salah. Oke. Lanjut nomor Nggak bisa ya? 4. Si Miss nih. Saya tulisin aja ya, saya ulangi. Hah? Nggak mau ya? Kenapa bawah? Ini? Hah? Oh, baru. Mg 2 positif. Karena dia terletak di golongan 2A ya. Kemudian ditambahkan dengan apa kita buat? Cl negatif. Nah, ini jadi hasilnya bagaimana? Perhatikan di sini ya. Kita anggap A positifnya ini adalah 2 positif. Kemudian B negatifnya itu ya ini negatif. Jadi nanti dalam pembentukan senyawanya jadi dilawan, disilangkan. Ini jadi kemari, ini jadi. Apa kira-kira? Nah, Ini berarti kan kasusnya Cl-nya ini yang negatif 1 ini satunya jadi milik si Mg. Dan Cl ini jadi mengikat miliknya jadi 2. Maka jadi seperti ini nanti. Mg Cl 2. Nah, baru kita bisa membuat namanya itu namanya apa. Ingat aja, dikali silang. Muatan positif jadi milik indeks si negatif, muatan negatif jadi milik si indeks positif. Ini kan 1 di sini ya, kan nggak perlu dituliskan 1 di sini ya. Nggak perlu. Ya, tidak perlu dituliskan 1 di sini. Nah, jadi cukup Mg Cl2. Gitu ya. Nah, jadi untuk A dan B sama dengan angka 1. Tidak perlu ditulis. Nah, jelas ya. Jadi rumus senyawa ion ditentukan oleh perbandingan muatan kation dan anionnya. Jadi jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Itu ya, jelas ya. Nah, kalau di sininya bagaimana? Dikali silang juga. B-nya milik si XB, maka sini B-nya, kemudian di sini Y-nya A juga di sini gitu. Kali silang juga jadinya kan. Itu tujuannya apa? Supaya totalnya itu jadi sama. Yang mana? Ya, macam ini. Tadi saya ulangi. Ini kan hasilnya di MgCl2 kan? Nah, di sebelah kanan anak panah Cl-nya ada 2. Di sebelah kiri Cl-nya jadi 1 nih. Kenapa? Karena belum kita tambahkan si A-nya tadi. Maka tulislah di sini 2. Di depannya tapi ada koefisien seperti ini. Di sini 1. Nah, itu apa namanya? Ya. Gitu ya. Nah, itu namanya apa? Contoh lain nih. Na positif dengan Cl negatif. Positifnya sama, muatannya sama-sama positif 1, maka dikali silang tinggal gampang jadi NaCl kan gitu ya. Kemudian Na positif dengan SO4 2 negatif, hanya kesusah nih. Kali silang dulu muatannya. 2-nya jadi milik Na nih kayak gitu. 1-nya jadi milik SO4. Jadi Na2 SO4. Kemudian N-nya kan tadi 2 nih. Di sini ya sudah ditambahkan 2 di depannya. Itu proses supaya penyetaraan reaksi saja. Jadi supaya di sebelah kiri setara dengan yang di sebelah kanan begitu ya. Nah, kemudian Fe2 positif ditambah 2 Cl negatif menghasilkan FeCl2. Fe2 positif nih, kali silang dia. 2-nya ke kanan, 1-nya jadi ke kiri, kali silang jadi FeCl2. Nah, Cl-nya kan jadi 2 nih ceritanya kan. Maka letakkan juga 2 di depannya.
Sedangkan di sini kan 1 nih Fe-nya, maka 1 juga lah di depannya, nggak perlu dituliskan. Itu ya. Nah, kemudian begitu dengan Al3, PO4 3 kali. Loh, ini mana angka 3-nya? Kalau dia sama, tidak perlu dituliskan. Karena dia seimbang, sudah seimbang. Ya. Al3 sama-sama muatannya 3. Jadi di sini nggak ada. Dituliskan AlPO4 saja. Begitu juga dengan ini. Muatannya sama-sama 2 nih. Mg2 positif, CO3 2 negatif. Maka angka 2-nya tidak perlu dituliskan. Jadi 1, karena kan nanti habis juga dibagi 2, satu kan gitu. Maka menjadi MgCO3. Kemudian K positif dengan ASO4 3 negatif, maka 3-nya dipindahkan ke indeks K jadi K3. Kemudian 1-nya dipindahkan ke indeks ASO4, tapi karena 1 nggak perlu dituliskan. Jadi hasilnya K3 ASO4. Karena K-nya di sini 3, maka dibuatlah koefisiennya di depannya jadi angkanya 3. Nah, jadi kalau sudah seperti ini sudah gampang memberikan penamaannya. Kan begitu, macam tadi sini NaCl, Na itu natrium, Cl-nya klor, maka di sebelah natrium klorida. Na ini adalah natrium, SO4 adalah sulfat, maka di sebelah natrium sulfat. Fe ini besi, Cl itu klor, maka di sebelah Fe besi 2 klorida. Kok ada angka 2-nya? Ini lihat dari muatannya, karena besi itu ada Fe2 dan ada Fe3. Ya, maka harus ada dibuat angka Romawi di sini. Kemudian AlPO4, aluminium, fosfat, PO2 fosfat. Nah, pertanyaannya kenapa nggak seperti yang tadi Pak kan gitu ya? Tadi kan ada dinatrium, tetra, ada penta, ada angka. Itu kan tata nama senyawa biner. Kita sudah masuk ke tata nama senyawa ion ini tadi. Nah, tata nama senyawa ion. Ini sudah lain cerita. Cukup dia ada kation dan anion, sebutkan kationnya dan sebutkan anionnya, jadilah dia. Gitu. Nah, lebih gampangnya lihat ini. Beberapa jenis kation. Nah, nih, Na positif itu namanya natrium, K positif namanya kalium, Ag argentum atau perak, Mg magnesium, Ca kalsium, Sr strontium, barium, seng, N ini nikel, Al aluminium. Nah, perhatikan di sini. Kenapa ada angka Romawi? Ini menunjukkan adalah jumlah muatannya atau jumlah kationnya. Kenapa? Karena memang unsur itu ada memiliki lebih dari 1 kation. Contohnya seperti ini, SN2 positif sama SN4 positif, sama-sama timah tapi yang memiliki muatan 2 positif dan 4 positif. Maka nanti dalam penulisan namanya disebutkanlah muatannya. 2 positif berarti 2, 4 positif berarti 4. Jadi timah 2, timah 4. Ini juga PB2 positif, PB4 positif berarti timbal 2 dan timbal 4. Nah, ini tadi Fe2 positif, Fe3 positif berarti besi 2 dan besi 3. Hg positif, Hg2 positif berarti Hg1 atau Hg2 ya. Raksa 1, raksa 2, Cu, kuprum 1, kuprum 2 atau tembaga 1, tembaga 2, aurum emas 1, emas 3 tergantung muatannya. Kemudian platina PT4 positif, platina 4, dan NH4 positif, amonium dan lain sebagainya. Ya, itu untuk senyawa-senyawa yang berupa kation. Bagaimana dengan yang berupa anion? Nah, ini. Coba. OH itu hidroksida namanya. Semua diakhirkan kata ida ya kan? HF fluorida, Cl klorida, Br bromida, I iodida, Cn cyanida, O oksida, S2 negatif sulfida. Nah, selain itu ada lagi yang tidak disebutkan dengan ida-idanya. Nih, ada yang hampir-hampir kembar juga. Dia diberikan penamaannya dengan at ataupun it. Kalau yang lebih kecil dia, maka dia disebut dengan it. Kalau dia lebih besar diakhirin kata at. Contoh, NO2 negatif berarti nitrit, NO3 negatif nitrat, 3 dengan 2. Kemudian CH3COO negatif asetat, CO32 negatif karbonat, SiO32 negatif silikat. Nah, ini tengok angkanya berbeda. SO3 dengan SO4 lebih besar 4 berarti namanya sulfat dan ini sulfit. Begitu ya.
Kemudian C2O4 2 negatif oksalat, PO3 3 negatif fosfid, Masalahnya apa? PO4 fosfat, HSO3 Masalahnya arsenid, HSO4 arsenat, SbO3 Masalahnya antimonit, SbO4 antimonat. Kemudian ClO hipoklorit, ClO2 klorit, ClO3 klorat, ClO4 perklorat, MnO4 permanganat, MnO4 2 negatif manganat, kromat dan dikromat, dan seperti itulah seterusnya. Ini adalah beberapa contoh-contoh anion-anion. Nah, jadi bagaimana? Aduh, Pernafasannya. aduh. Awal ceritanya gimana nih? Di mana dia tadi ya? Itu soalnya, itu soal. Tunggu ya. Apa yang Tekan saya terjadi tadi. dalam kasus ini? Di manakah letaknya? Di mana? Aduh, kamu nggak paham yang saya maksudnya. Kalau lambat kayak gini kalian PUK, saya Mana ya, nggak aduh. yakin nanti bisa lewat. Apa yang terjadi dalam kasus ini? Ya, apa yang terjadi sebenarnya? Mana di? Ibu punya Udah jauh nih ke bawah saya buat ini ceritanya. Nah, 37. kalau misalkan ibu hamil dengan riwayat DM tipe 2, emangnya gimana? Apa yang terjadi pada metabolisme ibu yang hamil dengan DM tipe 2? Nah ini, maaf ya, tertekan tadi. Oke, saya lanjutkan. Ini kan? Siapa yang bisa? Kalau ibu DM Nah ya. hamil dengan DM, Nah apa jadi yang bagaimana terjadi? nama senyawa ionnya? Nah ini ya. Tata nama Apa yang senyawa bisa ion adalah rangkaian nama kationnya harus di depan dan nama anionnya di belakang seperti tadi ya. Kan berbeda itu. Jadi angka indeksnya tidak disebutkan. Gitu. Indeksnya tidak disebutkan. Kalau Apa tadi yang senyawa terjadi? biner, Sehingga nanti indeksnya disebutkan. diagnosanya yang Mono, muncul ditri, tetra, ABCDE ini. tetra, penta, Antara ABCD ini. hexa, hepta, okta, nona, deka kan seperti itu ya. 0 sampai 1 sampai 10. Tapi kalau misalnya senyawa ion tidak Siapa perlu yang bisa disebutkan. kira-kira? Contoh nih Na dengan Cl, natrium klorida, kalsium klorida Waduh, udah jadi CaCl2, vegan. kemudian Na2SO4 natrium Memang sulfat jadi kan gitu ya. banget. Kemudian Al NO3 kan nitrat, Al aluminium, maka namanya adalah aluminium nitrat. Mana ada makrosomia di situ? Jika unsur logam mempunyai lebih dari satu jenis bilangan Diagnosa oksida, potensial yang ya muncul tadi ABCDE. ada muatannya Yang itu saya lebih dari tanyakan satu, adalah bagaimana positif rupanya 2, positif 3 kan gitu ya, metabolisme Fe3 positif, yang Fe2 terjadi di positif. dalam Nah, tubuh ibu maka hamil senyawa-senyawa itu dibedakan Tapi dengan dengan menuliskan dia bilangan tipe oksidasinya yang dituliskan dalam Ada tanda DM-nya. kurung dalam angka Romawi di belakang nama unsur logam ada tersebut. satu kejadian Contoh, yang dia ini tidak sama CO2O dengan yang tidak CuO ya. Nah, DM ini CO2O dengan Gimana CuO. ya bedanya? Ini tembaga Ada satu. yang tahu? Kenapa dia tembaga satu? Tengok ya. Dari mana caranya kita tahu dia itu tembaga satu? Alah, Tidak ada. ya. Nah, ini CU2O ini kan kalau misalnya kita balikkan, ini kan jadi 2 ya. 2 sini. Kalau tadi masih ingat yang di sebelumnya, ini CU kan dikali silang nih ya, berarti Ya, 2 nya kan bisa. milik si O ya, muatannya jadi ke atas kan jadinya. Nah ini kan satu jadi milik si CU di atasnya, berarti ditambah O. Nah 2 yang di sini tadi jadi milik si O negatif, yang satu di sini jadi sini positif, begitu. Tidak. Nah itulah kenapa jadi tembaga satu, karena dia muatan positif Dia satu. menangis Kalau ini sesuatu dalam tubuhnya. CuO, Dia karena tulisannya satu ya, normal Cu positif tambah O negatif. Nah, seharusnya kan seperti ini ya. Tapi kan kita tak sama-sama tahu kalau oksigen itu memiliki muatan 2 negatif. Dia tidak
lain tidak lebih dan tidak kurang, dia harus 2 negatif. Nah, karena dia membentuk CuO, berarti kalau sini 2 negatif, sini harus 2 positif karena kan sama-sama dibagi. Kelebihan. 2 nanti jadi 1-1. Berarti kalian Nah, karena di sini ya, muatannya 2 memahami. positif, berartilah maka dia jadi angka 2 Romawi. Cu itu tembaga tadi kan? Maka di sini namanya tembaga 2 oksida. Ini tembaga 1 oksida, begitu ya. Iyalah, Nah, iyalah dia. bagaimana dengan Fe? Jelas. Ibunya. Lihat saja angka Tapi dia indeks bisa potensial di gitu loh. kawannya, di lawannya nih. Angka indeks di Cl 2, berarti dia milik si Fe yang keduanya kan. Maka dia Fe itu besi, berarti besi 2 klorida. Kemudian angka Fe ini, angka Cl ini kan ada 3 sini di depannya kan, 3. Berarti 3 ini kan milik si Fe muatan. Maka jadi besi 3 klorida. Kemudian Fe2S3. 3 ini milik si Fe, 2 yang milik si S. Kan gitu ya. Gini jadi nanti nih. Glukosa di dalam tubuh si 2 di bayi depan, akan diserap oleh si ibu juga. 2, kemudian Fe Paham ya? Ketika si ditukar ibu ya, menyerap kali si silang bayi kan jadi juga, 3. apa yang akan 3 ini kan terjadi milik si pada Fe bayinya? ini. 3 positif ditambah Ya, kekurangan si bayinya. Ya. ya, Tangisan pindah dulu. lemahnya juga. Ditambah S, Salah satunya dia ada angka 3 di bawahnya, letakkan 3 di sini supaya sama jumlahnya nanti. Kemudian muatannya adalah kali silang dari si lawannya nih 2 negatif. Nah, berarti kan si Fe-nya memiliki muatan 3 positif kan, makanya jadi besi 3 lah dia. lebih besar. Jadi sekali lagi, Paham ya? kemudian SNO, O kan 2 negatif kan kita tahu, berarti lawannya juga harus 2 positif. Maka timah 2 lah dia. Kemudian SN, kalau yang ini Kalsium. Jadi bisa SN kan jadi ini kan jadi begini nih ya. SN Tapi yang paling 2 nya milik si 2 positif yang paling menonjol adalah yang ditambah glukosa, O dibandingkan kalsium. negatif. Kan gitu ya, kan 1 di sini kan. Nah, tapi kan kita sama-sama tahu seperti yang saya sampaikan tadi, O itu 2 negatif bukan 1 negatif. Maka kalikan 2 semua. Jadilah dia di sini SN kalikan 2 4 positif ditambah 2 O dikalikan 2 negatif. Jadi berapa SN-nya? 4 lah yang sebenarnya. Maka disebutkan timah 4 oksida. Oke. Seperti itulah tata cara penamaan senyawa biner dan juga senyawa ion. Kira-kira tata nama ion ya. Nah, kira-kira sudah mudah-mudahan jelas apa yang saya sampaikan, dan kalau ada yang ingin ditanyakan boleh silahkan kita diskusikan lagi di kolom komentar. Ya. Nah, sampai di sini saja pertemuan kita. Mudah-mudahan paham semua. Nah, tugasnya ini sobat dikerjakan, nanti akan muncul saya buatkan di Google Classroom untuk tugas. Saya buatkan itu latihan 31 dan latihan 32. Silakan dikerjakan di buku latihan, kemudian difotokan dalam satu PDF biar gampang saya mengkoreksinya. Oke ya? Bisa? Oke, baik. Sampai di sini saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.